Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Ocha. Long time no see. Aku mau minta maaf banget ke kalian karena baru banget upload lagi video. Karena akhir-akhir ini tuh aku sibuk banget sama sekolah aku, sama tugas-tugas aku. Dan juga ada beberapa masalah yang mungkin cukup berat menurut aku, yang gak bisa bikin aku fokus untuk upload video kemarin-kemarin. Tapi tenang aja, sekarang masalahnya udah selesai. Dan aku bakal upload video seperti biasa lagi. So jangan lupa untuk terus nonton video menarik dari aku yang mungkin bakalan sangat bermanfaat banget buat kalian. Dan jangan lupa untuk di-share ke siapapun itu yang membutuhkan video ini. Dan sesuai thumbnail, kali ini aku bakal bahas hal-hal yang seharusnya itu udah nggak kalian pikirin lagi atau peduliin lagi. Lagi-lagi mau ngobrol bareng kalian tentang hal-hal yang sering banget bikin kita insecure, bikin kita baper, bikin kita stres. Tapi tau gak sih, banyak hal di hidup ini tuh yang sebenarnya nggak perlu kita pikirin itu, yang nggak seharusnya kita pikirin. Nah, yang pertama itu pencapaian orang lain. Sering banget kan ngelihat postingan orang lain di sosial media, kayak dia udah lulus nih, aku kapan ya? Kok dia udah punya mobil, kok aku masih naik motor? Aku ngerti banget perasaan itu. Aku juga pernah ngalamin kayak ya teman-teman udah kuliah, udah pada kerja di perusahaan yang keren, atau teman-teman udah pakai HP bagus, mobil sport, sementara aku masih gitu-gitu aja gitu, nggak ada pencapaian apa-apa. Tapi guys, setiap orang itu punya timelinenya masing-masing. Perjalanan hidup kita itu nggak bakalan selalu sama-sama orang lain yang kita lihat di sosmed sama teman-teman kita. Aku pernah denger quote kayak gini, "Compression is the thief of joy." Bener banget. Ngelihat orang lain yang udah sukses bisa bikin kita itu ngerasa insecure dan lupa sama perjalanan kita sendiri. Coba deh buat lebih fokus sama diri sendiri, jangan peduliin siapapun, jangan ngelihat pencapaian orang lain. Fokus aja udah sama target yang ingin kita capai. Jangan sampai ngelihat pencapaian orang lain yang malah bikin kita insecure. Ingat, yang penting itu bukan kecepatan, tapi konsisten. Aku mau cerita nih, waktu aku awal-awal masuk sekolah SMA, aku kayak sering gitu ngelihat teman-teman udah punya pacar, terus mereka falling in love in high school, ala-ala ya percintaan masa SMA gitu. Sedangkan aku di sini tuh masih single, masih jomblo. Aku sempat insecure juga sih, kayak mikir kok aku belum punya pacar ya, kok teman-teman aku udah pada punya gitu. Tapi akhirnya tuh di situ aku sadar karena nggak semua orang punya jalan yang sama. Aku fokus sama sekolah, fokus sama cita-cita, dan akhirnya aku tuh ketemu sama pacar aku yang sekarang. Yang kedua, gak punya banyak temen atau gak punya temen sama sekali. Stop, gak usah insecure kalau temen kamu sedikit. Gak usah terlalu dipikirin juga. Cuek aja. Pasti kalian sering mikir, kok aku temennya cuma dikit, kok dia banyak banget temennya ya. Aku juga pernah ngalamin itu dulu. Aku sempet sering mikir, kok aku gak punya banyak temen ya, kok temen-temen aku cuma segitu-gitu aja. Tapi kalian tahu gak sih, kualitas itu lebih penting dibandingkan kuantitas. Mending punya sahabat satu selalu ada daripada banyak temen tapi fake gitu, cuma ya udah gitu numpang lewat aja. Aku punya satu sahabat, kita itu udah sahabatan dari kecil, kita udah ngelewatin banyak hal bareng, dari suka duka sampai ngalamin patah hati bareng. Dia selalu ada buat aku dan aku juga selalu ada buat dia gitu. Aku yakin kalian juga pasti punya gitu satu sahabat yang selalu ada buat kalian. Jadi kalian itu gak usah terlalu fokus sama jumlah teman, tapi kalian itu fokusnya sama kualitas hubungan kalian. Jangan terlalu fokus sama jumlah temannya, karena gak semua teman itu baik. Yang ketiga, di unfollow atau digosipin. Gak usah baper kalau ada yang unfollow kamu di sosial media. Mungkin aja mereka bukan orang yang tepat buat kamu. Lagian di dunia maya banyak yang ngomong dari jauh. Yang penting kamu tuh tetap jadi diri sendiri, kamu tetap tumbuh, kamu terus berkembang tanpa mikirin omongan orang lain. Udah jadi diri kamu aja gitu, kamu yang main karakter. Aku pernah ngalamin ada salah satu temen aku yang unfollow aku di Instagram. Kayak aku sempat mikir, kok dia unfollow aku ya? Aku ada salah? Apa aku salah ngomong? Ya intinya itu overthinking kan. Tapi akhirnya itu aku sadar, gak semua orang bakalan suka sama kita. Dan itu tuh gak masalah sama sekali. Mau dia unfollow kayak mau dia follow, yang penting kita itu tetap jadi diri sendiri dan gak perlu ngejar approval dari semua orang. Yang keempat, kesalahan dan kegagalan. Selanjutnya kita ngomongin kesalahan dan kegagalan. Takut untuk melakukan kesalahan. Kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Setiap orang itu pasti pernah gagal, dan itu adalah kesempatan untuk kita tumbuh. Kalau kalian gak gagal, kalian itu gak akan pernah berhasil. Aku pernah gagal dalam ujian, dan itu bikin aku down banget. Nilai aku turun,
dimarahin sama orang tua. Tapi setelah merenung, aku sadar bahwa kegagalan itu adalah pelajaran yang paling berharga. Yang penting adalah belajar dari kesalahanmu dan terus berkembang. Jangan takut buat mencoba lagi, karena kalau misalkan kalian itu udah gagal terus kalian ya udah nggak mau mencoba lagi, ya udah kalian bakal stuck di kegagalan, kalian gak akan pernah berhasil. Dan yang terakhir ini tuh kayaknya sering banget dialami oleh orang-orang, yaitu penampilan face. Kalian pasti sering gak sih ngerasa insecure karena penampilan kita? Kok aku gendut ya? Kok aku kurus ya? Atau kok aku gak secantik seganteng dia? Ingat, kecantikan itu relatif. Yang terpenting adalah bagaimana kamu merasa nyaman dengan diri sendiri. Kalau kamu ngerasa ada yang perlu dirubah dengan diri kamu, ya kamu berubah. Kamu mulai atur pola makan kamu biar gak gendut, biar gak kurus, atau setidaknya kamu ada usaha buat jadi cantik, buat jadi apa yang kamu impikan. Jangan malah insecure berlarut-larut, yang malah itu tuh bikin kalian tambah terpuruk, tambah stres gara-gara ngelihat pencapaian orang lain. Aku juga pernah kok ngerasa gak percaya diri, ngerasa malas sama bentuk badan aku. Tapi seiring waktu aku tuh belajar buat menerima diri sendiri dan belajar buat mewujudkan apa yang aku mau. Dari mulai badan aku pengen punya badan yang bagus, muka yang cantik. Aku belajar untuk pergi ke gym, olahraga. Aku mulai skincarean, merawat diri aku. Dan aku tuh belajar buat nerima, menyayangi diri aku sendiri apa adanya. Ketika kamu ngerasa lebih baik dengan diri sendiri, itu tuh bakalan kepancar keluar, dan orang lain juga bakal ngelihat kita tuh ya udah cantik. Nah itu dia 5 hal yang gak perlu kalian pikirin lagi mulai sekarang, gak usah peduliin lagi. Semoga kalian tuh bisa nangkep apa yang aku omongin. Jangan lupa untuk di-share, di-subscribe juga, di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa untuk terus nonton video-video aku selanjutnya yang mungkin bakalan sangat bermanfaat banget buat kalian, dan pastinya akan mengubah pola hidup kalian menjadi lebih tertata lagi, teratur lagi, dan berprogres. So jangan lupa untuk di-subscribe. See you next video, bye.